Kok. Wih, video kedua. Panjang lagi nih. Segmen kok lagi. Kali ini gue pengen bahas soal bisnis. Tau nggak kenapa kok? Viewsnya banyak. Black. Oke, kok. Ini gue lumayan personalize ya maksudnya pertanyaan gue. Gue pengen, gue tahu lu bangun bisnis itu kayaknya hampir semua bootstrapping ya kok ya. Betul. Dari modal nol. That's why gue pengen nanya ke lu nih kayak perintilan-perintilannya. Gue mau nanya nih kok, ketika lu bootstrapping nih, modal paling penting menurut lu selain duit itu apa kok menurut? Oke. Kita setting the konteks lagi dulu ya. Bootstrapping itu adalah kondisi mulai bisnis di mana kita mulai dari modal minim, bukan modal minim lah ya, modal sendiri. Jadi digulung dari keuntungan company sampai gede. Bukan suntikan investor, bukan tiba-tiba diinjek, diakuisisi jadi gede, enggak ya. Tapi bagaimana kita pakai kekuatan operasional si bisnis ini sendiri, itu namanya bootstrapping gitu ya. Nah, mulai dari nol gue juga mungkin kalau teman-teman yang follow udah tahu, yang belum tahu mulai dari nol gue bukan dari 1 miliar, 2 miliar, dari nol gue juga bukan dari kuliah US ya. Dari nolnya gue dari nol mangga besar, boleh Google ya, gitu ya teman-temannya. Jadi semoga bisa relate gitu ya. Nah, menurut gue yang paling penting kalau kita mau mulai bootstrapping adalah kita harus jadi orang yang ngerti cash flow. Oh, duit dulu yang harus dikenali. Betul. Karena kalau kita ngomongin bisnis, jantungnya itu cuman ada di cash flow. Okay. Jadi kalau kita mau ngomongin, biarpun kita ngomong modal, emang duit doang kok. Enggak, modal nih banyak, gue selalu bilang ya. Kenali list koneksi kalian, kemampuan kalian, papa mama kalian juga termasuk resources, tante, om, paman, bibi, tetangga, itu teman-teman dekat semua ya. Itu semua tuh resources gitu loh. Itu kita harus lihat mereka tuh sebagai apa, punya apa, as database. Tapi nggak bohong, kalau mau bootstrap, ini kan kita nggak ngomong cuma sekali dagang selesai ya. Kita mau ngomong company harus punya cash flow yang digulung pelan-pelan membesar, bootstrap. Maka yang pertama kita harus ngerti cash flow. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena beda nih. Misalnya gue founder startup. Diinvest jeder sama venture capital 100 miliar. Gue akan jadi orang yang, sorry tuh saya, ini gak ada maksud apa-apa. Gue akan jadi orang yang gak ngerti cash flow. Kenapa kok? Karena gue gak nyari 100M-nya. Gue dikasih. Begitu dikasih, gue dikasih target KPI. Maka, gue akan hiring yang benar-benar sesuai objektif, tidak sesuai cash flow. Budget ads, jeder 20M. Hiring talent paling mahal, bayar. Ini yang menyebabkan gaji-gaji startup itu jauh sekali dengan perusahaan-perusahaan yang di bootstrap dari zaman dulu. Ngerti nggak? Karena gamenya beda, cara pakai duitnya beda. Misal, ini simple, kita balikin ke personal. Gue nabung sampai punya 1 juta. Gue ke mall, gue mau habisin 1 juta. Gue mikir banget, ini pakainya buat apa ya? Pakai 200 aja deh, kayaknya masih cukup. Kayaknya makan segini aja deh. Beda sama gue nyampe mall, disamperin influencer, dikasih 1 juta suruh follow, suruh habisin. Gue pasti habisin sih. Habisin. Ngerti nggak bedanya? Ngerti. Nah, di bootstrap kalau lu terapin yang modelan dikasih duit langsung jeder, bangkrut pasti. Kalau lu baru mulai bootstrap, lu bilang, kok tapi kan perusahaan harus punya talent terbaik. Iya, cash flow lu baru mulai. Hire talent terbaik siapa? Itu talent terbaik ya partner lu. Mungkin mbak lu di rumah yang bantu masak. Itu talent terbaik yang lu punya dengan cash flow yang baru mulai. Jangan lu cari yang langsung gaji tinggi-tinggi, branding mahal-mahal, tutup pasti. Karena company lu belum menghasilkan, tapi pola pikir lu di awal heavy spending. Oke, kok ngomongin soal talent nih. Kan kita masih awal banget tuh nggak punya duit lah ya untuk hire. Ya. Menurut lo, seorang founder yang bootstrap itu harus ngerti A sampai Z nggak soal bisnis? Itu marketing, operasional, duit, semua. Harus ngerti gak? Menurut gue founder yang paling penting itu tahu jagonya di mana, kurangnya di mana. Gue nggak peduli masalah dia ngerti apa. Bisa gue ngomong gini, gue tuh ngerti banget kok marketing, HR gitu misalnya finance, tapi gue nggak sadar kekurangan gue itu di finance. Gue kira gue bisa, ternyata sebenarnya gue kurang pinter di situ. Mati dong lu. Indikator gue bilang gue bisa dan lu bisa apa? Nggak ada. Justru menurut gue orang tuh harus aware dulu apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa. Dia butuh partner yang gimana, fulfill role-nya jalan. Atau misalnya gue sadar, gue tuh orangnya biasanya sendiri kok, lone wolf. Gue gak bisa partneran. Itu pun kan lu harus kenal diri lu. Kalau lu ternyata orangnya lone wolf, tiba-tiba lu partneran, lu gak nyaman, ujung-ujungnya pecah juga. Gitu loh. Jadi kalau kita mau mulai bootstrap, menurut gue yang paling penting adalah self-aware dari awal sih. Kita punyanya apa, kita bisanya apa, kita kurangnya apa.
Itu kalau dari internalnya. Iya. Gitu. Baru kita lihat bisnis yang kita mau terjun, size-nya semana. Dengan titik awal kita nginjekin kaki di sini, kita bisa proyeksi dapat berapa cash flow dulu. Nggak bisa pakai cara, misal nih, kan kalau misalnya gue mau presentasi startup ke investor, misal, gue akan bilang, Indonesia itu ada 280 juta manusia, ya gak? 10%-nya misalnya investor. Oh, gue mau bikin exchanger. 1% aja gue ambil. 1 juta. Bener gak? Ya mungkin itu possible buat mereka, karena mereka mulai bisnis dari dana puluhan miliar. Iya. Tapi apakah bisa diterapin di bootstrap? Nggak bisa. Kalau di bootstrap itu mikirnya justru dari ruang lingkup kecil. Di sekitar gue, kalau gue buka jasa catering, siapa dulu yang bisa beli ya? Tetangga, temen, karyawan, kenalan, komunitas, network mana ya? One market. Outer market layer berikutnya. Gue mulai sosial media, belum punya duit buat bayar ads gede-gedean, belum punya duit buat bayar branding agency. Sosial medianya gue harus semana dulu ya. Oh, gue harus tahu, berarti setidaknya gue harus punya portfolio makanannya dulu. Kalau orang setidaknya warm market gue udah beli, mau repetitive order, mereka masuk ke dalam sosial media gue, setidaknya mereka udah tahu, oh gue ada menu ini. Gue bisa menerima pengiriman pernikahan, gue bisa buat company gathering, gue bisa buat apa. Lu harus sadar bahwa stage lu mulai itu semana dulu scope-nya. Begitu lu udah aware, kayak 3 bulan pertama, 6 bulan pertama segini, lu jalan dulu. Begitu mulai menguntungkan, cash flow masuk 6 bulan, lu mulai mikir lebih luas lagi. Ngerti gak? Lebih luas lagi dalam artian, oh iya, warm market udah kena, social media udah bisa jalan, udah mulai bisa hire tim, gue kemana lagi ya? Gitu. Plan jadi besar harus ada. Tapi pola pikir itu harus realistis step by step. Gitu. Yang sering terjadi adalah, kita punya plan besar, kita punya network besar, kita punya pemikiran besar, tapi kita suka nggak sadar kita mulai dari sini. Iya sih, benar. Itu berantakan. Iya. Gitu loh. Kok, gue mau nanya, kalau dari awal kita bootstrapping, apakah untuk expand menjadi gede, kita harus banget ada investor yang chip in kok? Kalau menurut secara realistis. Depend. Jadi gini, investor itu chip in, tergantung sih, kebutuhan lu tuh duit atau network. Biasanya kalau bisnis-bisnis bootstrap yang sudah profitable dan net profit marginnya bagus, mereka nggak terlalu butuh cash flow. Karena mereka sudah positif cash flow-nya. Iya. Ya, yang dibutuhkan adalah strategic yang kedua, partner, ya? Network atau strategic partner. Dia bisa bawa kita expand kemana. Misal, gue punya 2 cabang ayam geprek. Yang approach gue nih grup yang udah punya restoran 70 cabang di Indo. Terus dia bilang, gue chip in dulu deh buat dapat saham di sini. Tapi ntar brand lu gue tempel ke 70 restoran gue di Indo. Oh, bisa gitu ya? Expanding dong. Iya. Strategic partner dong, ambil yang kayak gitu. Tapi kalau bisnis lu menghasilkan dengan baik, lu cuma ditawarin duit doang. Capek lah, ngapain? Bisnis lu ngasilin duit juga, ngapain lu ambil duit orang? Iya sih, benar. Kecuali ada rencana expand yang lain, memang duit lu size-nya nggak cukup ya. Iya. Itu beda cerita gitu. I see. Tapi kalau investor, menurut gue yang paling mahal adalah strategic investor yang bisa bawa lu kemana-mana itu. Bukan yang sekedar ngasih duit doang. Kalau bisnis lu udah mulai jalan, duit pasti ngalir. Gitu. Iya. Kok, gue mau nanya ya, secara personal maksudnya, lu kan udah jadi entrepreneur selama 10 tahun lah ya. Basi baru lah itu. Oh, menurut lo, hal apa yang paling stressful ketika lu running bisnis-bisnis lu? 1, top 1 yang paling stressful. Human resource. Itu masalahnya kayak gimana kok? Karena mengatur orang. Susah banget. Lu small team, 4-5 orang misalnya. Kemudian bisnis lu jalan. Growing dong. 4-5 orang nggak cukup. Harus jadi 10 misalnya. Lu hire 5 lagi masuk dong. Nah, ngontrol 10 orang ini sama 5 orang, beda caranya. Sistemnya beda. Operational cost gajinya beda. Biaya THR-nya beda. BPJS-nya beda. Ngerti gak? Itu lu harus bisa hitung dari sistem, dari costing, dari pajak. Gimana? Terus nambah 5 orang efisien nggak? Belum kalau misalnya nih, lu expanding tim. Wah, gue gila bro, 6 bulan ini omset meroket, gue tambah 15 orang. Ya kan? 15 orang masuk nih. Ya dong? Regulasi berubah atau daya beli tiba-tiba turun. Omset lu yang tadi meroket, melandai. Mungkin gak 15 orang ini begitu melandai lu pecat semua? Gak mungkin. Gak mungkin dong. Bener gak? Maka ini akan jadi cost yang sangat stressful sekali gitu loh. Nah, inilah yang kenapa lu lihat startup dapat funding, bukan untung loh ya, funding, hiring gila, turun,
ngapain? Layoff. Lu kira gampang, misalnya karyawan 100, udah jalan 6 bulan. Potong 20 jadi 80, potong 20 misalnya. Tinggal 30 atau 20 karyawan lu. Nggak bisa sih. Gimana cara adaptasi sistem dari 100 tiba-tiba karyawan tinggal 20? Susah. Ini tuh mungkin gue ngomong gini kalian nggak akan langsung ngerti, tapi coba kalian imajinasikan, kalian sekarang jadi pengusaha, punya karyawan 5 jadi 10, 15, 20, 30, itu susah banget. Begitu juga dengan dari 50 harus turun ke 40, 30, 20. Sistemnya berubah lagi ya? Berubah. Susah. Oke kok, lanjutin ngomongin human ya kok ya. Menurut lo ya personal, how to spot a good talent? Zaman sekarang makin susah. Makin susah ya? Zaman sekarang makin susah karena orang udah ngerti interview harus jawab apa, punya template CV yang bagus, punya daya jual yang tinggi pas interview, dan kalau dia ex-startup minimal, dia punya rate gaji yang udah tinggi. Ini bias banget. Gue beberapa kali pun lewat kok interview bagus banget, makanya gue selalu akalin dengan probation. Setidaknya 3 bulan kita trial. Kalau lu sebagus, lebih bagus, atau bahkan oke sesuai dengan yang lu omongin di CV lu, ya panjang. Tapi kan kadang some cases bagus. Masuk sebulan bagus. Ternyata begitu kena pressure dikit, boom. Performa pusing, klien jalan terus. Tapi ini masalah terjadi pusing karena gue masih small team ya. Yang karyawan baru 30, HR juga belum rapi banget. Beda sama perusahaan konglomerasi besar yang emang udah biasa sama turnover. Ini kan kita bootstrap nih. Kita lagi ngomongin di stage ini dulu gitu. I see, Nah gue ada karyawan ya. Sehari ketemu gue ngobrol, gimana nih prospek ke depan? Wah, gue mau jadi lead, gue mau jadi head. Wah, kita udah mikirin bener-bener nih. Ya ini baru kejadian kemarin loh orangnya. Sumpah kalau nonton dia pasti tahu nih. Baru kejadian. Wah, kita udah pikirin, oh iya lu mau karir path kayak gini ya, kayak bisa deh. Kita mau leverage lu naikin gaji ya boleh, ayo hari depannya resign deh. Itu tujuannya apa sih? Lu tanya dia tuh, masih ada orangnya di kantor. Samperin aja besok. Keluarnya bulan depan, lu samperin aja ini orangnya ada di kantor. Ini video mau naik kapan loh besok? Kalau bisa kirim ke dia sekalian. Bener-bener loh. Oke. Aduh, sesusah itulah zaman sekarang. Oke, terakhir ya kok ya. Gue pengen nanya sih, ini maksudnya dari sisi lu as an entrepreneur. Lu kalau ngelihat maksudnya pengen ngerekrut orang, nomor 1 pertimbanganmu apa sih kok? Apakah experience atau degree atau apapun? Biasa lihat historical experience, sama kadang gini sih. Pas lu interview, kan kalau ini kan gue bukan HR yang interview ya. Kadang user, kadang masih ada gue BOD interview gitu. Orang yang udah biasa di lapangan sama orang yang nggak biasa di lapangan itu pasti beda cara jawabnya. Akan kelihatan. Lu kasih pertanyaan yang sama, kalau orangnya belum biasa terjun ke lapangan pasti jawabannya kulit-kulit. Tapi kalau udah terjun ke lapangan dia udah ngerti dak ya. Lu langsung bisa bedain ya in a glance. Selama lu juga ngerti bidang usaha lu ya maksud gue. Paham. Gitu ya. Oke kok. Kira-kira itu semua pertanyaan gue soal bisnis hari ini. Kita lanjut ke next video. Oke, buat teman-teman yang lagi bootstrap, jangan berkecil hati. Kalau sampai bangkrut amit-amit, memang semua orang nggak dilahirkan jadi entrepreneur, guys. Nggak apa-apa gitu ya. Emang gue ada satu quotes dari seorang anak kecil yang muncul random di reels gue, tapi ini 100% realistis. Dia bilang, bisnis itu gampang kalau tidak dirintis sendiri. Realistis sekali. Jadi sampai some of stages, ya. Memang bisnis itu gampang. Misalnya lu diwariskan bisnis yang punya cash flow 30 miliar. Lu bikin strategi salah pun belum tentu bangkrut company lu. Pelurunya banyak. Tapi kalau lu nge-bootstrap pelan-pelan, cash flow-nya naik pelan-pelan, itu salah 1-2 strategi impact-nya gede sekali. Jadi untuk sampai ke level stability suatu bisnis itu prosesnya memang panjang. So buat teman-teman yang bootstrap, semangat. Kalau kalian tiap hari pusing, tos. Semua entrepreneur pusing. Kalau kalian ngerasa nggak ada weekend, tos. Memang itu sudah sewajar yang terjadi. Kalau kalian pernah nanya, anjir lah, kok jadi entrepreneur gini amat? Lu entrepreneur berarti. Kalau lu bilang, entrepreneur indah, belum. Lu masih content creator entrepreneur itu. So good luck buat teman-teman semua. See you di next episode.